Selamat pagi ibu-ibu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sekarang ibu-ibu sini pada kumpul semua belum? Siapa lagi yang belum datang? Bu Ana. Bu Ana. Aku belum datang. Saya kurang tahu. Coba mau di call dulu ibu Ananya. Iya. Ya udah kita tunggu sebentar ya untuk Bu Ananya ya. Nah, ini dia Bu Ana udah datang. Dari mana Bu Ana? Oke, udah kumpul semuanya ibu-ibu ya? Sudah. Oke. Kita izin mulai ya. Perkenalkan, di sini saya Farajila selaku asisten dari Bidan Lisna. Di sini nantinya Bidan Lisna akan mengedukasikan kepada ibu-ibu sekalian mengenai persiapan persalinan untuk ibu-ibu nanti. Oke, boleh dimulai ya ibu-ibu ya? Boleh, Bidan Lisna. Baik, di sini perkenalkan saya Bidan Lisna Yulia yang akan bertugas hari ini. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi nih, pemahaman untuk ibu-ibu sekalian ya, untuk persiapan persalinan nanti. Gimana nih ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Cuman agak Kenapa ini ibu? Udah gede banget ini Bu Bidan dia. agak biasa Bu. Biasa ya Bu. Iya. Lalu untuk suasana hatinya nih hari ini bagaimana ibu-ibu? Bahagia banget deh. Alhamdulillah ya kalau begitu. Baik. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan beberapa hal nih Bu yang harus ibu tahu ya. Misal nanti di rumah saat sudah ada tanda-tanda persalinan nih, ibu-ibu sekalian sudah tahu belum untuk tanda-tanda persalinan? Sudah. Pinter ya ibu-ibunya. Nah, mengingat kondisi-kondisi ibu-ibu sekalian ya, di sini saya mau tanya dulu nih yang ngomong untuk gula darah terakhirnya bagaimana Bu? Apakah masih terkontrol? Masih. Alhamdulillah sih bagus kemarin. Kontrol gitu. Oh baik, alhamdulillah bagus ya Bu kalau begitu. Nah di sini saya langsung saja ya untuk hal pertama nih nanti kan pada saat ibu-ibu sekalian memasuki fase persalinan itu butuh energi ya Bu. Nah energi didapatkannya dari makanan. Nah kalau untuk makanan disarankan ibu-ibu sekalian mengkonsumsi itu karbohidrat sederhana Bu. Contohnya apa? Kayak roti gandum. Nah dicampur sama protein. Ibu-ibu tahu kan makanan yang mengandung protein? Tahu. Ya. Nah misal dari telur rebus gitu, telur rebus sama roti gandum. Nah untuk porsinya itu jangan banyak-banyak, tapi dikit-dikit aja asal dapat tenaga untuk melakukan persalinan ya. Nah lalu yang kedua, nanti pada saat persalinan saya akan melakukan pemantauan gula darah berkala ya Bu. Misal nanti saat 1 jam sekali saya datangin ibu atau mungkin 2 jam sekali. Mohon maaf mungkin nanti akan ditusuk-tusuk ya Bu. Seperti biasa ibu-ibu kan sering kontrol ya untuk gula darahnya. Iya. Bu Bidan ya. Baik. Lalu selanjutnya tujuannya itu untuk mempertahankan gula darah ibu-ibu sekalian di rentan 80 sampai 120 ya Bu, untuk menghindari tanda-tanda bahaya nanti pada saat persalinan. Lalu nanti juga kalau misal saat persalinan saya akan memberikan ibu-ibu sekalian cairan infus ya. Kalau misal nanti tiba-tiba gula darahnya naik nih saat persalinan, nanti akan saya berikan insulin. Nah, berikan itu lewat cairan infusnya ya. Baik Bu Bidan. Baik. Selanjutnya nanti saya juga akan melakukan pemantauan tanda-tanda vital ibu ya, untuk memantau kondisi ibu. Takutnya misal nanti terdapat tanda-tanda bahaya agar cepat dilakukan tindakan ya. Selanjutnya ada juga misal saya sudah siapkan ibu tindakan misal nanti jika terdapat hal yang tidak diinginkan, misalnya bahu dedenya mancet nih pada saat persalinan. Nah saya sudah siapkan nih tindakan manuver untuk mengeluarkan bahu dedenya atau disebut dengan distosia bahu ya. Lalu nanti juga pada saat proses persalinan, selama proses persalinan itu saya akan mengecek nih untuk denyut jantung dedeknya, menghindari misal terjadi gawat janin. Jadi kalau misal terjadi sesuatu yang berbahaya seperti itu, saya akan melakukan langsung tindakan yang harus diperlukan, misal seperti dirujuk langsung ya Bu. Nah baik ibu-ibu, alhamdulillah
karena sudah selesai, di sini saya akan mengecek dulu nih, mengevaluasi pemahaman ibu-ibu mengenai hal yang sudah saya sampaikan. Saya tanya satu persatu ya. Baik, silakan Ibu Cina terlebih dahulu. Baik, yang dari nutrisinya itu yang tadi Ibu jelaskan ya Bu, seperti karbohidrat sederhana yang mudah dicerna. Terus Iya, juga betul. saya suka mengkonsumsi sih Bu, makan roti yang mengandung gandum, terus buah-buahan sama telur rebus juga. Iya, baik, bagus ya. Baik, selanjutnya Ibu Firly. Ya, tadi juga Bu Bidan tuh bilang saat saya mau nanti ngelahirin tuh bakal ngecek gula darah saya setiap 1-2 jam. Betul? Iya, betul. Oh iya, sekali. benar. Iya, Ibu Miranti mau menambahkan. Untuk memantau jika terjadi kenaikan gula darah Bu Bidan. Iya, pinter banget. Selanjutnya untuk Ibu Dina. Itu Bu Bin, kalau misalkan nanti pada saat mau persalinan gula darah saya naik, nanti saya dikasih insulin ya? Iya, betul. Selanjutnya untuk Ibu Eti. Tadi tuh yang saya dengar tuh kalau kata ibu tuh selain harus mantau gula darah juga harus mantau kayak misalnya suhu, tekanan darah, nadi dan lain-lain juga gitu ibu. Iya, betul. Mulai untuk Ibu Lalu tadi Eti. juga Bu Bidan sempat bilang kalau misalnya ketika saya melakukan persalinan terus ada penyulit gitu disebutnya distosia bahu ya tadi ibu-ibu ya. Iya, betul. betul. Baik, mulai Ibu Ana. Oke, baik, izin Terakhir. menambahkan dari semua yang sudah dijelaskan. Terus kemudian untuk denyut jantung janin juga harus selalu dipantau ya Bu ya. Iya, nanti akan saya pantau ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya izin menambahkan sedikit ya mengenai hal yang disinggung oleh Ibu Eti tadi untuk distosia bahu. Nah, itu tuh jika nanti pada saat persalinan atau persiapan persalinan nih sebelum persalinan itu sudah terdapat tanda-tanda bahaya atau yang beresiko gitu. Misal nanti tafsiran berat janinnya itu lebih dari normal ya, lebih dari biasanya itu biasanya harus dilakukan tindakan seksio sesar ya Bu. Nanti akan saya rujuk dengan tim dokter gitu. Baik. Baik Bu Bidan. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Baik, terima kasih ya. Oke, ibu-ibu semua udah pada ngerti kan apa yang tadi udah disampaikan sama Bidan Lisna? Ngerti dong. Oke, semoga nanti persalinan ibu-ibu semua lancar ya. Amin ya Allah. Semoga lancar sampai hari H. Oke, untuk ibu-ibu semua setelah ini saya dan juga Bidan Lisna izin keluar. Kalau misalkan ada yang ingin ibu tanyakan, ibu boleh japri atau langsung ke Bidan Lisna ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Terima kasih ibu-ibu. Wassalamualaikum. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan saya selaku moderator yang perkenalkan nama saya Andini yang akan membawa tentang perawatan edukasi gula darah pasca nifas yang akan dibawakan oleh Bidan Novita. Kan kehamilan kemarin sudah diedukasi untuk perawatan gula darah pasca nifasnya. Nah, sekarang akan diberitahukan kembali tentang cara perawatan gula darah diabetes mellitus pada ibu nifas. Kepada Bidan Novi, persilahkan. Ya, terima kasih. Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya Bu ya. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi lanjutan ya Bu ya mengenai diabetes mellitus seperti itu. Waktu kemarin sudah sempat saya sampaikan ya Bu ya terkait diabetes pada masa kehamilan. Di sini perlu ibu-ibu ketahui juga ya Bu ya bahwasannya diabetes pada masa ibu nifas ini yang pertama ibu sudah mengetahui belum? Sudah. Oke, baik. Perlu ibu-ibu ketahui juga bahwasannya insulin pada masa nifas ini tidak banyak seperti masa persalinan ya Bu ya. Karena pada masa nifas ini insulin kita ini kembali ke semula seperti itu. Apakah ibu sudah paham? Kemudian yang kedua, ibu masih jaga pola makan gak nih? Masih. Boleh sebutkan gak di antara salah satu ibu-ibu ini nih makan yang dijaga itu seperti apa pada ibu-ibu nifas yang diabetes? Boleh acungkan tangannya satu? Saya Bu Bidan. Iya, boleh. Iya, yang pertama itu makan nasinya jangan yang pas lagi panas ya Bu Bidan ya. Iya, harus yang betul. dingin. Terus udah gitu konsumsi umbian juga ya Bu Bidan ya. Betul. Terus abis itu hindari bermakanan yang mengandung tepung ya Bu Bidan ya. Iya, betul banget Bu. Apalagi?
buah-buahan juga jangan lupa Bu Ida. Iya betul banget. Sudah ngerti paham ya Bu ya? Sudah. Nah perlu ibu-ibu ketahui juga nih bahwasanya pada masa nifas ini sangat berpengaruh gitu konsumsi makanan apa aja yang ibu makan. Yang pertama ibu harus mengetahui mengenai karbohidrat kompleks. Apa Bu? Karbohidrat kompleks. Jadi yang pertama di sini ibu bisa makan ubi-ubian rebus. Kemudian yang kedua juga bisa makan nasi putih tapi yang nggak panas ya, sama aja gitu. Terus yang ketiga di sini ibu bisa kalau misalnya ada yang nggak suka nasi putih nih bisa diganti menggunakan nasi merah ya Bu? Ya. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan protein. Jadi yang pertama perlu ibu-ibu ingat protein pada masa nifas ini sangat berpengaruh sekali nih Bu pada pemulihan gitu. Karena banyak sekali manfaatnya gitu ya Bu ya. Yang pertama ibu harus mengonsumsi daging-dagingan tanpa lemak seperti itu. Terus yang kedua sangat penting sekali yaitu ikan. Boleh ikan apa aja ya Bu ya? Apakah sudah paham? Paham. Nah, karena tadi ibu-ibu sudah mengetahui ya makanan apa aja yang perlu ibu makan selama pada masa nifas ini. Di sini ada kan nih ibu-ibu yang lahirannya ibu sesar gitu? Saya Bu. Oh iya baik. Nah perlu ibu siapa ini? Ibu Indah. Oh Ibu Indah. Ibu siapa? Ibu Susi. Oh Ibu Susi. Perlu ibu-ibu ketahui juga ya konsumsi protein yang tinggi ini sangat berpengaruh, sangat berdampak gitu ya bagi pemulihan yang sesar seperti itu. Ibu Indah, Ibu Susi sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah terus juga ibu-ibu perlu ketahui ini sangat penting sekali ya. Jadi pada masa nifas ini kurangin yang pertama minuman-minuman yang manis seperti itu. Entah itu es ceket, ibu tahu ya? Atau misalnya Coca-Cola gitu ataupun kopi. Karena itu sangat berpengaruh gitu bagi pemulihan apalagi yang sesar seperti itu. Terus yang kedua ibu juga jangan makan makanan yang manis ya karena itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah ibu-ibu di sini ada yang sering mengecek kadar gula darahnya enggak? Iya Bu. Saya. Oh iya baik, siapa Bu namanya? Saya Ibu Siska. Oh Ibu Siska, sering ngecek di mana Ibu? Saya di rumah ada alatnya kok. Oh ada alatnya, sudah bisa ya? Oke Ibu. Saya Ibu Caca. Oh Ibu Caca. Di mana Ibu? Di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan. Ibu-ibu lainnya suka mengecek kadar gula darah? Suka. Oke. Perlu ibu-ibu ketahui juga nih pada masa nifas ini yang perlu dicek itu 2 kali dalam sehari ya Bu ya. Pada hari pertama nifas seperti itu. Sudah paham ya? Sudah. Nah, karena tadi ada yang disesar, ada juga yang normal, ibu-ibu juga perlu memperhatikan kebersihan perawatan luka seperti itu. Jadi yang pertama setiap sebelum memegang atau misalnya sesudah memegang area vagina, biasakan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya sudah ajarkan sebelumnya. Ibu sudah tahu berapa langkah? Sudah. Sudah langkah ya? Oke. Terus yang kedua juga celana dalamnya nih Bu, celana dalamnya itu jangan sampai lembab. Karena kalau misalnya lembab ini juga bisa menghambat pemulihan gitu ya. Ibu sudah paham ya? Sudah. Terus juga ibu-ibu perlu ketahui bahwasanya celana dalam ini sangat berpengaruh, jangan sampai lembab ya Bu ya. Ibu sudah mengetahui belum cara membersihkan area vaginanya seperti apa? Sudah. Sudah boleh ajukan tangan? Boleh Bu? Dari depan ke belakang. Oke, sudah betul ya Bu ya. Dari depan ke belakang. Nah, untuk selanjutnya nih, biar pemulihannya semakin cepat gitu ya, tidak lama-lama. Ibu juga perlu ketahui kalau misalnya dede bayinya ini terus aja disusuin gitu. Jangan menggunakan susu formula gitu, karena sebaiknya itu dilakukan menyusui dari payudara ibu sendiri gitu. Karena banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Salah satunya bisa menjaga kekebalan tubuh dedeknya seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ada yang nanya, Bu, kalau saya mah air susunya sedikit gitu. Nah, ibu-ibu jangan khawatir karena pada masa nifas ini juga semakin sering dihisap sama dede bayinya, jadi nanti juga semakin keluar gitu air susunya ya Bu ya. Apakah sudah paham? Paham. Oke, sudah paham. Ada yang bisa mengulang nggak? Salah satu ibu-ibu di sini makanan apa saja yang harus dikonsumsi
konsumsi? Saya Bu. Saya Bu, Oke, Ibu ini dulu ya. Ya, silakan Bu. makanan yang harus kita konsumsi itu kayak kalau misalkan makan ya Bu, nasinya itu harus nasi dingin, nggak Iya, boleh panas. betul. Kalau misalkan emang nggak suka nasi putih nih, boleh pakai nasi merah. Terus Oke, bisa betul. juga ubi-ubian seperti Iya. itu. Kemudian juga jangan lupa buat dimakan proteinnya juga kayak ikan-ikan, Iya, telur dan betul. yang lainnya. Buahnya juga jangan lupa ya Bu ya. Iya, buah sayur. Betul ya Bu ya? Sudah paham ya? Sudah Ibu. Oke, yang selanjutnya nih untuk cek gula darahnya minimal berapa kali dalam sehari? Saya Ibu Oke, boleh Bu. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oke, baik ya. Untuk kebersihan perawatan lukanya gimana nih Bu? Ada yang tahu? Tadi yang sudah saya jelaskan? Oke, boleh Bu. Jadi karena perawatan lukanya itu lukanya dijaga jangan sampai basah dan lembab. Iya. Sekali. Iya, oke. Baik, karena di sini ibu-ibu sudah paham sekali ya mengenai pencegahan gitu pada diabetes mellitus pada masa nifas ini. Mungkin dicukupkan ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, baik. Karena sudah dicukupkan, terima kasih banyak ya ibu-ibu ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kunjungan berikutnya nanti saya jadwalkan kembali ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi